حمدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجهل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Para jemaah salat zuhur Masjidul Islam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali pada siang ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-106. Masih berkaitan dengan membela atau menjadi pengacara bagi pengkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil. Wala tujadil, dan janganlah berdebat siapa kamu, adu argumen, mujadalah. Anil ladina, dalam rangka anil ladina, membela orang banyak. Yakhtanuna, yang berkhianat siapa alladzina anfusahum, pada dirinya alladzina. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, itu tidak menyukai siapa Allah, tidak menyukai man, orang, karena yang ada siapa man khawanan, itu sangat berkhianat atau banyak berkhianat, akiman, banyak melakukan dosa. Yastakhfuna, bersembunyi siapa mereka bainan nasi, dari manusia. Wala yastakhfuna, dan tidak bersembunyi siapa mereka dari Allah. Wa huwa, sedangkan adapun Allah ma'ahum, itu menyertai mereka. Kapan Allah menyertai mereka? Yubayyituna, ketika merahasiakan siapa mereka pada sesuatu. Layak Allah, yang tidak ridho siapa Allah pada isinya yang tidak Allah ridhoi, minal qaul, dari sebuah ucapan. Wa kana, dan ada Allah siapa Allah bima, dengan sesuatu. Ya'maluna, yang mengerjakan siapa mereka, muhitan, itu dan yang maha meliputi. Ha antum, ha ini antum, adapun kamu, ha ulati. Jadaltum, berdebat siapa kalian, anhum, membela mereka. Membela fi hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia. Faman, maka siapa yujadil, yang mendebat siapa man Allah pada Allah, anhum, membela mereka di yaumil kiamat, dari kiamat. Amman, adakah orang
yakunu yang ada sepaman alaihim atas mereka wakilan itu sebagai kekasih, sebagai penolong. Pada jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hafizahumullah, ini berkaitan dengan bagaimana dilarang bagi kita untuk menjadi pengacara atau menjadi pembela dari pengkhianat. Ini Rasulullah ya. Karena kemarin kan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araqallah. Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu, tujuannya menurunkan Al-Quran kepadamu dengan hak, tujuannya agar kamu memberi keputusan di tengah-tengah manusia. Ya, bagaimana yang terjadi di antara manusia ini oleh Rasulullah kemudian diputuskan, keputusan yang diambil oleh Nabi bima Allah dengan sesuatu yang diperlihatkan Allah kepada Nabi melalui wahyu. Jadi Nabi itu ketika membuat sebuah keputusan pasti benarnya. Kenapa? Karena Nabi mengambil keputusan bima Allah dengan sesuatu yang Allah perlihatkan pada Nabi. Berbeda kalau yang mengambil keputusan kita, belum tentu benar. Karena belum tentu bima Allah. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi pasti apa yang diambil oleh Nabi sebagai sebuah keputusan itu sesuai dengan yang Allah perlihatkan kepada beliau melalui wahyu. Tapi kalau kita belum tentu. Makanya ada ulama-ulama yang ngomong itu mesti pas, memandang sesuatu itu mesti benar. Ya, karena memang disebut dengan namanya qaulun, namanya apa? Yang disebut dengan lisanun antaqullah. Yang diucapkan oleh lisannya itu bukan lisannya dia sebenarnya yang berbicara, tetapi Allah yang membuat lisannya itu berbicara, jadi bersih. Ada lagi sebuah tulisan yang tulisan itu kok bisa benar gitu, membuat sebuah karya, sebuah tulisan kok bisa sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan qalamun sayyar. Qalamun sayyar itu kayak penanya itu berjalan sendiri. Yang disebut dengan qalamun sayyar itu biasanya terjadi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wa may yattaqillaha yaj'al lakum furqana yaj'al lahu furqana. Orang kalau takwa sama kepada Allah itu, pada Allah akan diberikan kemampuan pada dirinya furqan, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ada lagi yang kemudian wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan informasi sebuah ilmu yang dimana orang lain tidak tahu, tapi dia jadi tahu karena ketakwaan itu mendatangkan ilmu. Nah, Nabi Muhammad paling takwanya orang takwa, yang pasti aja semua yang dilihat oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu mesti benar. Lalu kemudian beliau dibilang oleh Allah, maka kamu jangan berkhianat, jangan menjadi pembelanya pengkhianat. Wala takun lil kha'inina wasina. Wastaghfirillah, tapi kalau itu terjadi ya kamu harus minta maaf sama Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah itu zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kan gak mungkin terjadi masa Nabi Muhammad kemudian menjadi pembela pengkhianat. Ya, kalau kita mungkin jadi pembela, jadi pengacara, malah jadi pengacara dari yang salah. Ya, ini orang salah gimana caranya biar gak dihukum? Itu namanya apa? Nah, harusnya kan wala taqulil khalidina wasima. Jangan sampai membela pengkhianat, tapi malah membela pengkhianat. Ya. Lalu kemudian wala jadi anilati. Kamu jangan kok berdebat, adu argumentasi, menyampaikan
argumen sekian banyak. Argumennya itu dikeluarkan berdasarkan fakta, berdasarkan data, sesuai dengan perdata, macam-macam disampaikan, debat. Lalu ternyata ujung-ujungnya anilladzina yaqtanuna anfusahum, tujuannya untuk membela orang yang berkhianat pada diri mereka sendiri. Kamu jangan berdebat untuk membela pengkhianat. Lalu kemudian innallaha la yuhibbu man kana khawana. Kenapa kok kita tidak boleh kemudian membela pengkhianat sampai berdebat mencari referensi untuk membela pengkhianat? Masalahnya sesungguhnya Allah itu tidak suka sama para pengkhianat, itu tidak suka. Azimah pada orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, Allah tidak suka. Masa yang tidak disukai oleh Allah lalu kemudian kita bela? Masa orang yang kemudian berkhianat yang tidak diridhoi oleh Allah lalu kemudian kita dukung? Jangan sampai itu terjadi. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Nah, pengkhianat ini yastaquna minan nas. Dia ini menutupi yang terjadi, bersembunyi dari manusia. Wala yastaquna min Allah, sementara mereka tidak bersembunyi dari Allah. Nah, ini biasa, itu namanya pengkhianat itu kan begitu ya. Jadi mereka bagaimana kemudian melakukan sebuah makan yang makannya itu tidak bisa terbaca, tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Maka sudah di zaman modern itu sudah komplit, ada CCTV. Itu bisanya dikelabui. Bagaimana mengelabui orang itu sekiranya tidak ketahuan, itu mereka punya cara. Ada setahuna minas. Bahkan kalau memang kemudian ada kemudian bukti yang kemudian mereka miliki, itu gimana caranya gak ketahuan? Ya, dibakar, bukti-buktinya dibakar, dihilangkan dengan cara apa saja. Namanya yastaquna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastaquna min Allah, dan mereka ini malah tidak mau bersembunyi dari Allah. Mestinya kalau tidak ingin ketahuan manusia, harusnya lebih kepingin tidak ketahuan Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Harusnya pertimbangannya kan begitu, bahwa Allah itu alimul ghaib wa syahadah, mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nampak. Lalu kemudian mereka kok tidak mau bersembunyi dari Allah, bagaimana? Kalau mau bersembunyi dari Allah kan akhirnya nggak pernah bisa melakukan perbuatan khianat. Mau melakukan A, wah ini gimana caranya biar nggak terdeteksi oleh Allah? Dia sadar Allah mesti tahu, berarti nggak jadi berarti ya. Nah, dia berkhianat dari manusia, tapi kemudian dengan cara bersembunyi, tapi kemudian mereka sebenarnya tidak pernah bersembunyi dari Allah. Yastaquna minan nas wa la yastaquna min Allah ma la yarda min al-qaul. Ada kata-kata, ada ucapan, ada rekayasa, ada budaya yang mereka ucapkan yang hal itu tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Wah, itu model-modelnya pengkhianat kan begitu ya. Jadi ngomongnya A, ngomongnya B biar tidak terdeteksi manusia. Padahal apa yang mereka omongkan itu tidak bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membuat Allah tidak ridho. Lalu kemudian wa la yastaquna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Padahal Allah itu membersamai mereka, menyertai mereka, ma'iyah. Kalau dalam pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, wa huwa ma'ahum, Allah membersamai mereka, menyertai mereka pada saat mereka merahasiakan ucapan. Nah, disitulah kapan saja manusia itu melakukan hal baik atau hal buruk, hakikatnya selalu ditemani oleh Allah. Cuman yang dimaksud Allah selalu menyertai dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah
menyertai dengan pendengarannya, menyertai dengan penglihatannya, menyertai dengan ilmunya. Kalau enggak ya nanti kita bisa berjisim juga kalau mengatakan bahwasanya Allah bersama kita, lalu kemudian mengatakan Allah ada di sini. Itu jisim juga, karena Allah disamakan dengan jisim. Jadi kita nggak boleh mengatakan Allah itu konsep zahir ya. Ketika berbicara Allah itu di mana-mana, di sini ada Allah, di sana ada Allah, dimanapun ada Allah, itu jangan dimaknai. Lalu kemudian ketika kita berada di sini, Allah juga ada di sini. Ketika kita pergi kemana, Allah ada di situ. Zatnya yang dimaksud, wah kita ini namanya menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati. Akhirnya yang pemikirannya kayak begitu, ketika mengkritisi kalimat Allah di mana-mana, akhirnya dia pemahamannya kalau memang ketika kamu ada di masjid, kemudian Allah juga ada di masjid, berarti ketika kamu di kamar mandi, Allah juga di kamar mandi, katanya gitu. Itu gara-gara salah memahami kalimat apa? Allah itu di mana-mana. Harusnya kalimatnya Allah di mana-mana itu maksudnya dimanapun kamu berada, di situ kamu dalam pantauan ilmunya Allah, dalam pantauan penglihatannya Allah, dalam kekuatan pendengarannya Allah. Jadi kita mau bisik-bisik sekecil apapun nggak bisa, Allah menyertai. Jadi mau merahasiakan sesuatu, kamu dalam pengawasan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam ilmunya Allah. Dan Allahnya gimana? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti sesuatu. Wah, ya sudah. Allah itu tidak seperti sesuatu. Makanya kalau mengenai Allah itu dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ketika ada yang menanyakan kepada Muhammad mengenai aku, kamu jawab apa? Sesungguhnya aku ini dekat. Karena aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'a, maka aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa pada saat dia berdoa kepadaku. Tapi ingat, kalimat dekat versi kita dengan makhluk, ya ini ada jarak dekat ini. Tapi ketika berbicara dekat, Allah itu dekat, jangan mengatakan seperti kita dekat dengan makhluk. Nah, ini yang harus dibedakan. Pokoknya konsep laisa kamitslihi syai'un itu dibawa ke mana-mana, nanti aman akidah kita. Ya. Jadi Allah itu tidak seperti sesuatu, dan sudah aman. Tapi kalau mengatakan ketika hambaku bertanya kepada Muhammad mengenai aku, kamu jawab sesungguhnya aku ini dekat, terus yang dimaksud adalah dekat versi makhluk, ya akhirnya kan kita menjadikan Allah seperti makhluk. Sementara yang dimaksud dekat itu adalah dekat menurut Allah, yang tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Ya itu jadi kita harus paham seperti itu. Nah ayat ini juga sama. Loh, mereka kok mau bersembunyi dari manusia, dan mereka tidak bersembunyi dari Allah. Sementara Allah menyertai mereka pada saat mereka mengucapkan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho. Tipe pemahaman kita gimana? Ketika ngomong begitu loh, mereka itu Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui dengan ilmunya. Nah, ini pahamnya. Kan orang yang tidak diridhoi itu Allah menyertai. Orang yang diridhoi juga Allah menyertai. Seperti Sayyidina Abu Bakar ketika bersama Rasulullah di Jabal Sur, itu kan Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Tapi kan Rasulullah kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah bersedih hati, Allah menyertai kita. Ya. Yang dimaksud menyertai, Allah akan mendampingi, Allah akan menolong. Harusnya pahamnya seperti itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah, karena Allah itu membersamai, menyertai kita, ilmunya, penglihatannya, pengawasannya, pendengarannya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah dengan apa yang mereka kerjakan itu meliputi semuanya.
Jadi depan, belakang, atas, semuanya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ini dan yang kita pahami. Tapi ingat, ketika memahami konsep yang nama-nama baina aydihim wa ma khalfahum, Allah itu mengetahui apa yang di depan dan apa yang ada di belakang mereka. Itu hakikatnya untuk menginformasikan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Depannya mereka Allah tahu, belakangnya mereka Allah tahu. Tapi jangan berpikir terus di mana posisinya, jangan tanya. Jadi bagian depannya makhluk ini Allah tahu, bagian belakangnya makhluk juga Allah tahu. Bahkan wa ya'lamu ma fis sudur, Allah itu mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Itu kan berat, yang terlintas di dalam hati itu kan memang berat. Makanya kan doanya kita itu sampai ketika sahabat ya Allah Rasulullah gimana ini kalau besok yang terlintas dalam hati itu juga akan dihisab, itu bagaimana? Ujung-ujungnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani. Ketika menyebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Miliknya Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu dan kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu, Allah tetap tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Itu besok dihisab. Jadi kalau kita ada niatan jahat itu kira-kira besok dihisab. Nah, dalam hati kita terlintas ingin ngerjain tetangga. Hati kita ini, wah, awas tak kerjain ya. Ini kan terlintas dalam hati berbuat jahat. Besok dihisab kan? Ya bisa jahat. Yuhasibukum billah. Cuma kan ujung-ujungnya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan memaafkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah tetap akan memberi sanksi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya tetap kita ini selalu nanti doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya wahai Rabb kami, tolong janganlah Anda memberi sanksi kepada kami pada saat kami ini lupa ataupun pada saat kami keliru. Jadi Allah kemudian diminta ketika lupa ya jangan diberi sanksi. Ketika keliru memang sengaja melakukan kejahatan, jangan kau beri sanksi. Doa itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini ya, ketika memahami apa? Wa huwa ma'hum yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Satu ayat lagi ya, kita nggak bisa menjabarkan panjang-panjang karena terbatas waktu, tapi ini nggak nyambung kalau tidak dibaca. Harus terus sama kemarin nanti nyambung lagi, ayatnya sambung terus bersama. Wala mana tadi? Ha antum haula'i ja'altum ankum fil hayatid dunya. Nah inilah kamu. Kok mau kamu ini membela mereka di dalam kehidupan dunia? Kok mau kamu ini membela pengkhianat dalam kehidupan dunia? Faman yujadilullah anhu. Ayo nanti kalau sudah berada di hadapan Allah, siapa yang mau membela mereka di hadapan Allah? Jadi kadang di dunia ini kita kan mau membela pengkhianat. Padahal di depan kita sudah ada orang penting, di depan kita ada kiai, di depan kita ada presiden, di depan kita ada wali kota. Ini pengkhianat masih mau jadi dulu. Mau dibela? Ya. Di kehidupan dunia. Nah coba pengkhianat itu nanti ketika di hadapan Allah, mau gak kamu membela berdebat dengan Allah? Faman yujadilullah anhum yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat adakah yang mau membela mereka nanti kemudian berdebat dengan Allah? Amma yakunu alaihi wakila. Kemudian adakah yang kemudian siap untuk menjadi pembantu penolong mereka? Ya itu jawabannya tidak ada. Ya makanya mulai dari dunia ini sebenarnya kita jangan pernah menjadi pembela dari pengkhianat. Karena kalau kamu tetap seperti itu, kamu mau nggak besok menjadi membela mereka di hadapan Allah?
ketika di hari kiamat. Karena yang kamu bela ini kan orang yang bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah. Lalu kamu bela, wah saya membela orang yang bersembunyi dari Allah. Oke, kalau kamu mau membela orang yang bersembunyi dari Allah, ya, besok di hari kiamat kamu mau membela ini, wah kan mereka nggak bersembunyi dari Allah. Jadi Allah waktu di dunia tahu, ketika besok di akhirat kamu kemudian mau mendukung mereka, kan tetap karena di dunia Allah tahu kalau mereka khianat, besok di akhirat mau berbuat apa sama Allah? Kok membela ini? Ya, iya di dunia kita membela mereka karena tertutupi, ya, tertutupi orang lain tidak tahu. Tapi mestinya kamu jangan membela. Nah ini bahayanya jadi bagi pengacara-pengacara itu ya. Jadi pengacara yang kemudian tahu yang dibela itu salah, lalu kemudian tetap dibela. Hati-hati itu. Udah tahu Bapak sebenarnya gimana? Saya melakukan ini, ini. Tapi gimana caranya kemudian saya ini lolos? Kan mereka ini sebenarnya nggak tahu apa yang saya lakukan. Wah, gimana caranya? Akhirnya dicarikan ini cara bagaimana ini. Jadi orang dokumentasi, oh itu bahaya sekali ya. Jadi bersembunyi dari manusia, dibela, padahal dia tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah. Kok kamu membela orang kayak begitu? Nanti di akhirat di hari kiamat kamu bela, mau nggak berdebat dengan Allah? Membela mereka? Ya tentu nggak mungkin. Ketika di hari kiamat mau ngomong apa? Kalau Allah aja tahu dari di dunia Allah sudah tahu, besok di akhirat juga Allah dan kamu sebenarnya juga tahu. Kok kamu bela? Nah, kan jadi masalah. Jadi besok kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini yang ditanyakan sudah bisa. Kalau nggak ada ya besok kita lanjut lagi. Besok sudah masih nyambung sedikit, tapi sudah agak keluar topiknya. Tapi masih ada hubungan dengan Al-Quran itu antara satu ayat dan yang lain. Itu kalau ditelusuri mesti kenapa ayat ini dibahas habis ini, kenapa ayat ini kok dibahas habis ini, mesti nyambung peletakannya kok di sini, gitu lah. Kalau kita bahas namanya yang disebut dengan hikmah ayat ini diletakkan di sini habis ini, hikmah diletakkan ini habis ini, gitu lah seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.